Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifani Alifia dengan NIM 2121164. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketujuh sampai materi yang ke-13. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani sifatnya atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Akhlak terhadap diri sendiri itu terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Selanjutnya, cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama, sabar. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan ketika ditimpa musibah. Yang kedua, syukur. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillah. Sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturannya. Yang ketiga, tawadu'. Sikap tawadu' melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Yang keempat, sidik. Seorang muslim harus dituntut selalu berada dalam keadaan benar, lahir batin, yaitu benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Yang kelima, amanah. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, istiqomah. Perintah supaya beristiqomah dinyatakan dalam Al-Quran pada surah Al-Fussilat ayat 6, yang artinya, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka istiqomahlah menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang bersekutukannya. Yang ketujuh, ifah. Nilai dan wibawa seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula ditentukan oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Yang kedelapan, pemaaf. Islam mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Yang kesembilan, zuhud. Zuhud adalah upaya manusia untuk mengalihkan perhatiannya untuk jauh dari dunia. Orang yang bersikap zuhud adalah mereka yang hanyalah fokus kepada kepentingan akhirat ataupun surgawinya. Selanjutnya, manfaat akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama, berakhlak terhadap jasmani, yaitu 1. Jauh dari penyakit karena saling menjaga kebersihan. 2. Tubuh menjadi sehat dan selalu bugar. 3. Menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Selanjutnya, berakhlak terhadap akalnya, yaitu 1. Memperoleh banyak ilmu. 2. Dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain. 3. Membantu orang lain. 4. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, berakhlak terhadap jiwa, yaitu 1. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Jauh dari perbuatan yang buruk. 3. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ke-8,
Akhlak kepada kedua orang tua adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa seseorang untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuhnya, mulai dari di dalam kandungan maupun setelah dewasa. Selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, makna albir. Albir yaitu kebaikan. Berdasarkan sabda Rasulullah, albir adalah baiknya akhlak. Albir merupakan hak kedua orang tua dan kerabat dekat. Sedangkan lawan dari albir adalah al-uquq, yaitu kejelekan dan menyia-nyiakan hak. Albir adalah mentaati kedua orang tua di dalam semua apa yang mereka perintahkan kepada kita semua, selama tidak bermaksiat kepada Allah. Sedangkan al-uquq dalam aplikasinya adalah menjauhi mereka dan tidak berbuat baik kepadanya. Yang kedua, hukum birrul walidain. Para ulama Islam sepakat bahwa hukum berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Hanya saja mereka berselisih tentang ibarat-ibarat atau contoh pengamalannya. Misalnya mengenai orang anak mengatakan atau ketika disuruh oleh kedua orang tua tersebut. Yang ketiga, macam-macam bir al-walidain dan hak-hak mereka. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam berbagai tempat di dalam Al-Qur'an agar berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, keutamaan birrul walidain. 1. Termasuk amalan yang paling mulia. Dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat tepat pada waktunya. Saya bertanya, kemudian apa lagi? Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjihad di jalan Allah. Yang kedua, merupakan salah satu sebab-sebab diampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami perintahkan kepada manusia semoga berbuat baik kepada ibu bapaknya hingga akhir ayat berikutnya. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Yang ketiga, termasuk sebab masuknya seseorang ke surga. Dari Muawiyah bin Jaimah, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka berdua, bahwasanya Jaimah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang dan saya datang ke sini untuk meminta nasihat kepada Anda. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu masih memiliki ibu? Berkata dia, iya. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetaplah dengannya karena sesungguhnya surga di bawah telapak kaki ibu. Yang keempat, merupakan sebab keridhaan Allah. Sebagaimana hadis terdahulu, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaannya ada kepada kemurkaan orang tua. Yang kelima, merupakan sebab bertambahnya umur dan rizki. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang suka Allah besarkan rizkinya dan Allah panjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua jika merupakan keberkahannya rizki.
Materi yang ke-9, akhlak kepada sesama manusia. Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya, dan juga sebagai puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai kepada tingkat tersebut. Siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang telah naik ke tingkat ihsan dalam seluruh sisi dan hidupnya. Selanjutnya, orang yang tawadhu adalah orang yang merendahkan diri dalam pergaulan dan tidak menampakkan kemampuan yang dimiliki. Tawadhu dapat dikatakan jalan yang mengantarkan manusia bersatu dan damai dalam pergaulan, dan sebagai sikap untuk membina persaudaraan. Sikap tawadhu yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Bentuk-bentuk perilaku tawadhu: menghormati orang yang lebih tua atau lebih pandai daripada dirinya, menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain, dan santun dalam berbicara kepada siapapun. Adapun dampak positif sikap tawadhu antara lain menimbulkan simpati pihak lain, akan dihormati oleh pihak, dan memperkuat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain. Untuk dapat memiliki sikap tawadhu dalam pergaulan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Biasakan bersikap sabar, usahakan tidak bersikap sombong, dan jangan bersikap tamak dan rakus, terutama harta benda. Tasamuh berarti sikap tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai sesama manusia untuk melaksanakan hak-haknya. Tasamuh dapat menjadi pengikat persatuan dan kerukunan, mewujudkan suasana yang harmonis, dan dapat menjalin tali silaturahmi kepada sesama. Bentuk-bentuk tasamuh dalam kehidupan sehari-hari: selalu memiliki niat untuk membantu orang lain, menghargai pendapat, pikiran, bahkan keyakinan orang lain, tidak suka memaksa kehendak, dan tidak mengganggu ketenangan tetangga. Sebagai sifat terpuji, dampak positif tasamuh cukup banyak macamnya, menjadikan semakin eratnya hubungan persaudaraan orang lain dengan dirinya, dan dapat memperluas kesempatan untuk memperoleh rizki karena banyaknya relasi. Agar sikap tasamuh menjadi sikap yang dapat selalu kita jaga, ada beberapa hal yang harus biasa kita lakukan. Di antaranya, senantiasa menghargai perbedaan, senantiasa bersikap lemah lembut, sopan, ramah, dan santun, dan menjadikan perbedaan untuk berlomba dalam berbuat kebaikan dan bukan untuk menambah perpecahan. Selanjutnya, ta'awun, yang berarti tolong-menolong, gotong royong, atau membantu dengan sesama. Pentingnya menerapkan sikap ta'awun, pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih sempurna. Melahirkan cinta dan belas kasih antar orang yang saling menolong, dan menghapus jurang pemisah antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu, karena yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Ta'awun dapat diwujudkan berbagai bentuk antara lain: terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan, memperingan tugas berat karena dilakukan secara bersama-sama, dan terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota masyarakat. Selanjutnya, ukhuwah, yang berarti persaudaraan yang bersifat islami atau yang diajarkan oleh Islam. Paling tidak, ada 2 alasan untuk mendukung pendapat ini. Pertama, Al-Quran dan hadis memperkenalkan bermacam-macam persaudaraan. Kedua, karena alasan kebahasaan. Di dalam bahasa Arab, kata bahasa Arab
harus disesuaikan dengan kata yang disifatinya. Jika disifati berbentuk indefinitif maupun feminin, maka kata sifatnya pun harus demikian. Ini terlihat secara jelas pada saat kita berkata ukhuwah Islamiyah dan al-ukhuwah al-Islamiyah. Materi 10. Akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Berikut ada kewajiban manusia untuk berakhlak kepada alam sekitarnya. 1. Bahwa manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu bumi. 2. Bahwa alam merupakan salah satu hal pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran. 3. Bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga kelestarian alam yang bersifat umum dan yang khusus. 4. Bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat dan sebesar-besarnya dari alam, agar kehidupannya menjadi makmur. Yang kelima, manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi. Selanjutnya, implementasi akhlak dalam kehidupan. Akhlak manusia terhadap lingkungan, terutama alam, bukan hanya semata-mata untuk kepentingan lingkungan atau alam itu sendiri, tetapi jauh dari itu untuk memelihara, melestarikan, dan memakmurkan alam ini. Berakhlak dengan lingkungan sekitarnya dapat dilakukan manusia dengan cara melestarikan alam sekitarnya sebagai berikut. 1. Melarang penebangan pohon-pohon secara liar. 2. Melarang pemburuan binatang secara liar. 3. Melakukan reboisasi. 4. Mengendalikan erosi. 5. Membuat cagar alam dan suaka marga satwa. 6. Melarang membuang sampah sembarangan. 7. Merawat fasilitas umum dengan baik. 8. Menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai. 9. Memberikan pengertian yang baik tentang lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat. 10. Memberikan sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya. Adapun akhlak manusia terhadap lingkungan atau alam yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Memerhatikan dan merenungkan penciptaan alam. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. 2. Memanfaatkan alam beserta isinya, karena Allah ciptakan alam dan isinya untuk manusia. Allah berfirman, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air atau hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dari hujan itu segala berbuah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Materi ke-11. Hubungan akhlak dengan ilmu psikologi. Psikologi menyelidiki dan membicarakan kekuatan perasaan, paham, mengenal, ingatan, kehendak, kemerdekaan, khayal, dan rasa kasih yang kesemuanya dibutuhkan oleh ilmu akhlak. Psikologi mempelajari tingkah laku manusia selaku anggota masyarakat sebagai manifestasi dan aktivitas rohaniah, terutama yang ada hubungannya dengan tingkah laku, baik di dalam maupun di luar kelompoknya. Juga interaksi atau saling mempengaruhi antara satu dan lainnya dalam masyarakat. Adapun ilmu akhlak memberikan gambaran kepada manusia tentang pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk,
pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Materi ke-12, hubungan ilmu akhlak dengan ilmu sosiologi. Hubungan ilmu akhlak dengan sosiologi sangat erat. Sosiologi mempelajari perbuatan manusia yang juga menjadi objek kajian ilmu akhlak. Ilmu akhlak mendorong mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok persoalan sosiologi, sebab manusia tidak dapat hidup kecuali dengan cara bermasyarakat. Terlihatlah dari sisi tingkat rendah atau tingginya keadaan suatu masyarakat, baik pendidikan, ekonomi, seni, ataupun agama. Begitu pula ilmu akhlak memberikan gambaran kepada kita tentang bentuk masyarakat yang ideal mengenai perilaku manusia dalam masyarakat. Berikutnya contoh penerapan akhlak dalam kehidupan sosial. 1. Akhlak kepada sesama. Akhlak terhadap sesama dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, akhlak sesama muslim. Penerapan akhlak sesama muslim, misalnya ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kewajiban kita juga harus menghargai orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menyantuni yang fakir, menjaga lisan dalam perkataan agar tidak membuat orang lain di sekitar kita merasa tersinggung dan sebagainya. Yang kedua, akhlak kepada sesama non-muslim. Akhlak antara sesama non-muslim diajarkan dalam agama karena mereka juga merupakan makhluk. Berbicara masalah keyakinan, persoalan nurani yang mempunyai asasi kemerdekaan yang tidak bisa dicampur adukkan hak asasi kita dengan hak mereka orang lain. Apabila masalah keyakinan, yang terpenting adalah kita lebih jauh memaknai kehidupan sosial, karena di dalam kehidupan ada namanya etika sosial. Selanjutnya, akhlak kepada diri sendiri. Untuk mempertahankan kehormatan, harga diri, dan meningkatkan harkat dan martabat dalam hidup ini, kita memerlukan akhlak terhadap diri sendiri, antara lain 1. Menjaga kehormatan dan harga diri, membersihkan diri lahir dan batin. 2. Memiliki dan memupuk sifat-sifat terpuji. 3. Taat menjalankan ajaran agama. 4. Menjaga lisan, mata, telinga, dan tangan dari perbuatan tercela. 5. Mencari rezeki yang halal. 6. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, beramal soleh, meningkatkan iman dan takwa. Selanjutnya, akhlak kepada keluarga. Berikut akan diberikan beberapa contoh penerapan akhlak mulia kepada keluarga. 1. Kepada orang tua, berbakti, menghormati, menyayangi, dan mendoakan keduanya, tidak berkata kasar, tidak menyakiti hati dan fisik mereka. Apabila mereka sudah sepuh, keduanya dan disantuni dan diberi nafkah. 2. Kepada istri atau suami, menjaga kedamaian, ketenangan, saling menghormati, saling menyayangi, bersikap jujur dan terbuka, tidak selingkuh dan saling curiga dan sebagainya. 3. Kepada tetangga dan masyarakat, saling membantu, tenggang rasa, gotong royong, saling menghormati, saling meminta dan memberi dan sebagainya. 4. Hormat dan memuliakan guru dan dosen dan sebagainya. Yang terakhir, akhlak kepada lingkungan. Hendaknya setiap manusia melakukan hal-hal berikut. 1. Memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam, semesta, serta bersyukur kepada Allah. 2. Memanfaatkan alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran manusia. 3. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. 4. Tidak berlaku zalim. Materi ke-13. Kedudukan akhlak dalam proses pendidikan. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menepati tempat yang penting sekali, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat dan bangsa. Sebab
jatuh bangun, jaya hancur, sejahtera sengsara suatu bangsa tergantung kepada bagaimana akhlak masyarakat dan bangsanya. Apabila akhlaknya baik, akan sejahteralah lahir batinnya. Tetapi apabila akhlaknya buruk, rusaklah lahir dan batinnya. Berikut ada beberapa perkara yang menguatkan pendidikan akhlak dan meninggikannya. 1. Meluaskan lingkungan pikiran yang telah dinyatakan oleh Herbert Spencer akan kepentingannya yang besar untuk meninggikan akhlak. Yang kedua, berkawan dengan orang yang terpilih. Setengah dari yang dapat mendidik akhlak ialah berkawan dengan orang yang terpilih. Karena manusia itu suka mencontoh, seperti mencontoh orang sekelilingnya dalam pakaian mereka. Yang ketiga, membaca dan menyelidiki perjalanan para pahlawan dan berpikiran luar biasa. Yang keempat, yang lebih penting memberi dorongan kepada pendidikan akhlak ialah supaya orang mewajibkan dirinya melakukan perbuatan baik bagi umum. Yang kelima, apa yang kita tuturkan di dalam kebiasaan tentang menekan jiwa, melakukan perbuatan yang tidak ada maksud kecuali menuduk jiwa, dan menderma dengan perbuatan tiap-tiap hari dengan maksud membiasakan jiwa agar taat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.